Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore ketika Anda bisa mendengar dan melihat tayangan ini. Kepada siswa dan siswi SMA Bapkris 1 Yogyakarta, selamat datang di sekolah tercinta. Dan saya kali ini akan menyampaikan visi dan misi SMA Bapkris 1 Yogyakarta. Sebelumnya selamat datang dulu di era kenormalan baru. Kita akan belajar bersama, hidup bersama, bahkan menikmati kehidupan ini bersama dalam era new normal. Para siswa yang sangat saya kasihi, di era kenormalan baru ini semuanya serba baru. Bahkan hidup kita juga harus baru. Kebiasaan-kebiasaan kita juga harus baru. Pada kesempatan ini, kita bersekolah pun memiliki nuansa yang baru, di mana kita harus melakukan perubahan-perubahan dan juga melakukan peningkatan-peningkatan kesadaran-kesadaran pada kenormalan baru ini, termasuk cara kita belajar. Oleh sebab itu, selamat datang di SMA Bosa sekali lagi. Selamat bergabung pada keluarga besar SMA Bapkris 1 Yogyakarta. Nah, pada kenormalan baru ini, masa-masa pengenalan lingkungan sekolah juga dalam bentuk daring seperti ini. Saya akan menyampaikan visi dan misi SMA Bapkris 1 dalam sebuah kenyataan bahwa makhluk hidup yang bisa melakukan perubahan, yang bisa melakukan adaptasi adalah makhluk hidup yang akan memiliki kehidupan baru mendatang. Oleh sebab itu, saya akan menyampaikan visi dan misi ini supaya kita kemudian bisa melihat bahwa SMA Bapkris 1 Yogyakarta dalam menyiapkan generasi mudanya, menyiapkan calon-calon pemimpin ini bukan dengan cara-cara yang biasa. Tetapi dari visi dan misi ini kelihatan jelas bahwa SMA Bapkris 1 bukan biasa-biasa untuk menyiapkan generasi mendatang ini. Karena kesejahteraan di masa mendatang bukan tanggung jawab kami semata, tetapi tanggung jawab pada generasi berikutnya ini. Oleh sebab itu, setiap anak didik yang masuk ke SMA Bapkris 1 disiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan yang lebih baik. Oleh sebab itu, saya akan mulai bagaimana visi dan misi SMA Bapkris 1 Yogyakarta ini menjadi acuan, menjadi tujuan, menjadi alat untuk kita bisa menuju masa depan lebih baik. Baik, visi SMA Bapkris 1 Yogyakarta adalah terwujudnya manusia cerdas, berbudaya, dan berdaya saing global berdasarkan kasih. Visi ini, jika Anda bandingkan dengan visi-visi lembaga yang lain, memiliki ciri tersendiri, yaitu didahului dengan kata terwujud. Terwujud ini, kalau Anda lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang memiliki arti menjadi kenyataan, ternyata, terwujud, itu terlaksana gitu. Artinya terwujudnya manusia cerdas, berbudaya, dan berdaya saing global berdasarkan kasih ini akan menjadi kenyataan ketika Anda bergabung bersama keluarga besar
SMA Bapkir 1 Yogyakarta. Nah, dari visi ini terbentang sekian banyak makna. Manusia cerdas ini yang pertama. Manusia cerdas itu memiliki ciri utamanya. Banyak cirinya. Tetapi saya akan menunjukkan atau menyatakan ciri utamanya saja. Yaitu dapat terlihat dari fleksibilitasnya seseorang dalam berpikir, berperilaku, berpikiran terbuka, dan mampu mengontrol perilaku diri. Ini ciri utamanya manusia cerdas. SMA Bapkir 1 menyiapkan generasi berikutnya, generasi penerus ini, pemegang estafet kepemimpinan bangsa ini, pertama-tama akan mewujudkan menjadi manusia yang cerdas. Seperti itu. Berikutnya, diksi yang kedua, terwujudnya manusia berbudaya. Manusia berbudaya juga memiliki ciri utama. Masyarakat berpendidikan, sopan santun dan berbudi pekerti luhur, berakhlak, serta memiliki toleransi yang tinggi. Sebagaimana bangsa Indonesia berdiri sejak semula, itu karena kepelbagaian, kemajemukan, suku, bahasa, latar belakang budaya, ekonomi, masyarakat yang berbeda-beda menyatukan diri sejak semula menjadi bangsa yang besar, bangsa Indonesia, diikat oleh Pancasila. Ini penting. Itulah terwujudnya manusia berbudaya yang ada di lingkungan SMA Bapkir 1 Yogyakarta. Diksi yang ketiga, terwujudnya manusia yang memiliki daya saing global. Itu dapat dimaknai dan menjadi ciri utamanya adalah manusia yang memiliki kemandirian, tekad, dan semangat berkompetisi untuk menjadi pemenang dalam era global. Pemenang dalam artian di sini adalah Anda memiliki kemampuan untuk bisa berguna bagi masyarakat banyak. Itu pemenang. Yang berikutnya adalah terwujudnya manusia yang memiliki sikap kasih. Ini yang paling penting di antara ketiga diksi di atas. Yang keempat, sekali lagi, terwujudnya manusia yang memiliki sikap kasih. Manusia Indonesia yang utuh. Sikap kasih ini mendasari setiap kehidupan kita. Nah, ciri utamanya terwujudnya manusia yang memiliki sikap kasih ini memiliki kasih sayang yang tinggi, penting kita miliki. Sifat ini bisa membuat kita diterima oleh banyak pihak, banyak orang, banyak sahabat. Karena memang kelembutan serta kebaikan yang kita lakukan. Kasih sayang tidak hanya kita lakukan untuk sesama manusia, tetapi juga untuk semua makhluk ciptaan Tuhan dan lingkungan sekitar kita. Ini ciri khas alumni SMA Bapkir 1 Yogyakarta. Selama 3 tahun nanti Anda bersama kami di sini dan akan lulus. Anda akan menjadi pemimpin-pemimpin yang memiliki kecerdasan, berbudaya, memiliki daya saing global, dan tetap berintegritas dalam kasih. Ini yang paling penting. Berikutnya visinya. Visi SMA Bapkir 1 Yogyakarta tentunya akan mewujudkan visi tadi bersama-sama dengan Anda dan kami, Bapak Ibu guru dan karyawan di SMA Bapkir 1 ini, dan seluruh pemegang kepentingan
terhadap SMA Bagri 1 Yogyakarta. SMA Bagri 1 Yogyakarta akan menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Untuk daring, Bapak Ibu guru siap melayani anak-anak semua. Mengembangkan seluruh potensi siswa, baik kemampuan akademik maupun non-akademik, olahraga, seni, budaya, penelitian, baik tingkat nasional sampai dengan internasional. Menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Serta mengembangkan sikap kedisiplinan, ketertiban, ketakwaan, dan tanggung jawab, serta berkompetisi yang sportif melalui berbagai kegiatan sekolah. Menanamkan dan mengembangkan sikap kasih melalui pelayanan yang tulus, keteladanan, budi pekerti yang luhur, sesuai dengan norma keagamaan, sosial kemasyarakatan, bangsa yang berdasar pada Pancasila. Demikian visi dan misi SMA Bagri 1 Yogyakarta. Sekali lagi selamat datang, selamat bergabung. Kemudian kita masuk dalam norma kenormalan yang baru ini bersama-sama dengan kesadaran penuh, tidak mengeluh, tetap semangat menjaga diri bersama-sama dengan teman-teman yang lain, dan kita tetap mempertahankan untuk hidup bersih. Oke, selamat datang juga di SMA Bagri 1 Yogyakarta, dan sekian paparan kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Halo, peserta didik baru SMA Bosa tahun pelajaran 2020-2021. Selamat datang, selamat bergabung bersama keluarga besar SMA Bosa Yogyakarta. Pilihan kalian untuk masuk sekolah ini adalah sangat tepat. Kenapa? Karena SMA Bosa selain berprestasi di segala bidang, SMA Bosa juga telah terakreditasi A dan juga telah mempunyai sistem penjaminan mutu yang terstandar berdasar ISO 9001-2015. Apa itu artinya? Artinya adalah bahwa seluruh proses di dalam SMA Bosa seperti proses belajar mengajar, proses penilaian, sumber daya manusia, dan juga sarana prasarana telah terstandarisasi sehingga menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar yang mendukung kalian untuk belajar dengan nyaman, mengembangkan prestasi, mengembangkan potensi diri, menuju siswa-siswi yang cerdas, berbudaya, berdaya saing global, berdasarkan kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Mari bersama-sama berprestasi bersama keluarga SMA Bosa. Salam sehat, gunakan masker, jaga jarak, dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Salam sehat, salam semangat. Selamat datang di SMA Bagri 1 Yogyakarta. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat datang di SMA Bagri 1 Yogyakarta. Sekolah yang selalu mengedepankan kerjasama, toleransi, keberagaman, pluralitas, dan kedisiplinan. Anak-anakku semua, saya Bimo Kabaryanto dari bidang kesiswaan ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tata tertib dan kedisiplinan di sekolah. Anak-anakku semua, kami percaya bahwa anak-anakku semua yang masuk dalam sekolah ini adalah anak-anak yang pilihan, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang patuh dan dapat melaksanakan serta mentaati tata tertib yang ada di sekolah
Pembeli 1 Yogyakarta. Anak-anakku semua, selama kalian mengikuti pembelajaran di sekolah, harap diperhatikan yang pertama, semua anakku dilarang untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Seperti contoh, membuat onar, perkelahian, membolos, dan yang paling penting adalah jangan pernah menggunakan narkoba, melakukan bullying baik dengan teman seangkatan maupun dengan kakak-kakak kelas yang ada di sekolah. Tidak boleh melakukan tindakan asusila dan pornografi, karena sekolah akan dengan tegas menindak setiap anak yang melakukan atau melanggar tata tertib yang saya sebutkan tadi. Sekali lagi, selamat buat anak-anak semua sudah menjadi siswa SMA Bogri 1 Yogyakarta. Demikian arahan dari bidang kesiswaan untuk anak-anak semua. Tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga kedisiplinan, tetap menjaga ketaatan. Tuhan beserta kita. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera, dan saya berharap semuanya sehat dengan segenap keluarga, dengan penuh harapan. Baiklah, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Yuli Sardono, salah satu guru di SMA Bogri 1 ini, dan saya memiliki tugas tambahan sebagai Waka Bidang Sarana Prasarana. Itu yang mengurusi segala hal-hal yang berkaitan dengan sarana, bangunan fisik, dan lain-lain. Oke, singkat saja begitu ya perkenalan saya. Selanjutnya saya akan sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan sekolah kita ini, supaya Anda semuanya nanti ketika masuk sudah begitu familiar. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Supaya kenal, maka saya akan memberikan beberapa informasi untuk Anda. Oke? Yang pertama, saya ingin sampaikan dulu sejarah tentang gedung sekolah ini dan sekolah ini. Ya, sekolah ini, gedungnya ini mula-mula dulu adalah sekolah Kristen zaman Belanda, namanya Mulo. Ini sekolah Kristen yang dimiliki oleh Yayasan Kristen zaman Belanda. Lah, setelah merdeka, kemudian sekolah ini pernah juga kemudian dipakai oleh Akademi Militer. Rintisan Akademi Militer yang pertama kali didirikan atas inisiatif dari Jenderal Urip Sumoharjo, pendampingnya Panglima Besar Sudirman itu, yang punya ide brilian untuk mulai mendirikan pendidikan militer. Dan pertama kali di sini. Maka gedung ini sangat bersejarah. Maka nanti kalau Anda lihat di sana ada museum Akmil didirikan di pojok sekolah ini. Nanti ketika Anda masuk silakan lihat. Wow, bagus itu. Luar biasa. Oke. Kemudian setelah itu dipakai oleh SMA Bogri 1 hingga saat ini. Nah, tentang SMA Bogri 1 sendiri itu mulai didirikan, mulai menerima siswa itu tahun 1946. Yang mula-mula ya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, dan akhirnya di tahun 50-an kemudian sudah pindah ke sini sampai hari ini. Itu sejarah singkat SMA Bogri 1. Yang mana di sini pernah diorbitkan, dididik, dicetak calon-calon pemimpin bangsa yang banyak sekali. Maka saya berharap Anda sekolah sini, Anda punya harapan besar untuk menjadi pemimpin bangsa. Oke? Cukup? Ya. Kita akan mulai memperkenalkan sarana, prasarana,
dan lokasi SMA Bob Kris 1 secara keseluruhan saya pandu. Yang pertama, kelas. Kelas ini yang nanti akan Anda tempati. Tapi untuk lengkapnya saya berikan kelas 1 mana atau kelas 10 yang mana, kemudian kelas 11 di mana, kelas 12 di mana. Yang pertama, kelas 10 itu ada di lantai 2. Di lantai 2. Inilah kelasnya. Dengan fasilitas yang lengkap, ya ada AC sehingga dapat mendukung Anda untuk belajar lebih enak, lebih betah gitu. Kemudian nanti di bawah lokasi ini akan ada kelas yang sama seperti ini bentuknya, itu kelas 11. Jadi Anda nanti masuk, nanti kelasnya di sini nih, nanti baru kemudian setelah naik kelas besok kelas di bawahnya. Kemudian yang sebelah barat itu gedung yang lama yang merupakan cagar budaya itu untuk kelas 3. Ada beberapa lokasi dipakai untuk museum, tadi saya sampaikan, untuk museum Akmil. Kemudian untuk ruang guru, kemudian untuk ruang kepala sekolah, juga untuk ruang tata usaha, dan selebihnya untuk kelas 12. Gitu, ini kelasnya ya. Oke. Sudah? Kita teruskan. Ruang guru. Nah, inilah ruang guru. Ada 3 kelas yang digabung jadi satu. Ini menjadi satu ruang guru. Tempat para guru untuk istirahat ketika jam istirahat. Untuk berdiskusi, untuk bermusyawarah. Dan tempat Anda kalau mencari guru untuk mengumpulkan tugas. Untuk konsultasi, untuk bertanya. Pokoknya guru-guru di sini semuanya open deh, semuanya care. Anda bertanya pasti dijawab. Kalau nggak ada yang jawab, ya sampaikan saya jawabkan. Oke? Ya. Ini ruang guru. Kemudian sebelah ruang guru ini ada ruang lobby. Nah ini ruang lobby. Ruang lobby ini adalah untuk menerima tamu. Kalau ada tamu, entah orang tuamu atau instansi lain yang datang, itu lewatnya sini dengan mendaftar di buku tamu. Kemudian menunggu, mencari siapa yang mau ditemui, kemudian dipanggilkan oleh petugas. Ini ruang lobby. Di dekatnya ruang lobby jelas dilengkapi dengan toilet dan seterusnya. Kemudian di dekat ruang lobby ini, di sini ada ruang kepala sekolah atau ruang pimpinan yang berdampingan dengan ruang sidang 1, ruang pimpinan dan ruang sidang 1. Ruang sidang 1 ini fungsinya bermacam-macam. Bisa untuk rapat kecil, bisa untuk koordinasi antara kepala sekolah dengan guru-guru dalam kapasitas yang sedikit, bisa untuk pertemuan antara guru dengan orang tua siswa, bisa juga kamu dipanggil ke sini. Ingat loh ya, kalau Anda dipanggil ke ruang ini bukan berarti bersalah atau mau dihukum. Bisa juga dipanggil sini untuk mendapat penghargaan. Jadi jangan takut. Ini ruang ini untuk berbagai fungsi, untuk bermacam-macam fungsi. Nah, sebelah ruang ini adalah ruang administrasi atau ketatausahaan. Ini penting itu untuk Anda. Nanti tempat Anda meminta isi spidol, tempat Anda meminta surat-surat, tempat Anda membayar SPP, tempat Anda mengambil presensi, lembar presensi, tempat Anda mungkin mengganti baterai yang rusak, itu minta di sini. Dan banyak lagi hal-hal yang nanti keperluan kelas nanti dimintakan di ruang tata usaha ini. Ada petugas khusus yang melayani. Oke? Nah, berikutnya
kita berbeda. Di sekolah ini juga dilengkapi dengan laboratorium. Yang pertama, yang ada di bawah gedung aula ini laboratorium IPA yang meliputi laboratorium fisika di sebelah utara, laboratorium kimia, dan laboratorium biologi. Nah, ini tempat Anda nanti untuk belajar pelajaran tersebut yang memerlukan untuk praktikum. Oke, kemudian di samping itu juga mari kita ke atas di sini. Ya, ini adalah laboratorium komputer. Ada 2 ruang ini. Ini untuk Anda nanti ketika ada pelajaran komputer, di sini tempatnya yang isinya lengkap dengan komputer yang paling canggih tentunya. Kami selalu update ya, kalau ada yang baru yang sudah berapa tahun harus diganti itu demi Anda untuk sukses belajar. Oke. Kemudian di sampingnya ini ada satu ruang ini adalah laboratorium bahasa, tapi juga dipakai untuk labcom, laboratorium komputer juga bisa. Jadi ini punya 2 fungsi. Tempat Anda nanti belajar bahasa bisa di sini. Ya, berikutnya kita masuk ke ruang berikutnya. Ini adalah ruang perpustakaan sekolah kita. Dengan desain seperti ini, ada tempat untuk Anda membaca yang enak dengan duduk lesehan disediakan. Ada yang Anda pengen baca dengan membuka komputer disediakan. Ada yang membaca menyendiri juga disediakan tempatnya, di sini ada. Ini perpustakaan di sekolah kita. Oke? Ya. Dan perpustakaan ini ada 2. Ini yang unit 2, yang unit 1, yang ini, nah ini yang unit 1. Ini untuk sirkulasi buku peminjaman yang sifatnya buku wajib. Seperti buku pelajaran yang setiap awal tahun dibagikan, setiap akhir tahun dikembalikan, itu di perpustakaan unit 1 ini. Oke, itu perpustakaan. Ya. Kemudian juga perlu saya perkenalkan ruang-ruang pendukung yang lain. Yang pertama adalah ruang konseling. Nah, ini ruang konseling ini ada 3 ruangan. Yang 1 untuk administrasi, yang 2 untuk kantor para guru konseling, yang ketiga ini ruang untuk konsultasi pribadi. Kalau Anda punya masalah yang berat, curhat, tersedia di sini. Dan memang harus curhat. Dan di sini guru-guru sangat profesional. Kemudian juga ada ruang untuk konseling massal. Ini yang mejanya banyak ini, Ruang untuk konseling massal. Kemudian juga di dekatnya ini ada ruang doa atau ruang Anda untuk ketika pengen menyendiri atau refleksi, di sini kita sediakan juga. Ini kompleks ruang konseling. Ya, saya teruskan ya berikutnya. Di sekolah ini juga kita sediakan ada ruang UKS yang cukup besar. Bisa kalau Anda pusing, Anda sakit, itu harus ke sini untuk diperiksa oleh perawat di sini. Kemudian kalau memang perlu istirahat, ya harus istirahat dulu. Ada beberapa tempat tidur yang bisa untuk Anda mendapatkan pertolongan sementara di tempat UKS ini. Kemudian ruang rapat. Ruang rapat selain tadi sudah saya sebutkan 1 ruang sidang yang kecil, ada 3 lagi ruang sidang yang lebih besar yang memuat kira-kira anak-anak 2 kelas. Ruang yang pertama ada di bawah, di bawahnya ruang konseling. Kemudian ruang yang kedua ada di selatan ruang UKS. Ini yang ruang sidang yang kedua. Dan yang ketiga itu yang paling besar, itu yang ada di lantai 3 gedung baru. Gedung yang ada di sebelah timur. Ini ruang lantai 3.
Ini ruang sidang yang paling besar. Ini pun juga terbuka untuk digunakan jika diperlukan oleh semua warga SMA Bagri 1, termasuk Anda. Ya, berikutnya ada ruang pembelajaran gamelan. Ada seni musik tradisional yang namanya gamelan, musik tradisional Jawa. Ada ruangannya dan di tempat nanti pembelajaran seni musik tradisional. Di dekatnya ada aula. Nah, ini aula. Aula ini juga bisa berfungsi untuk olahraga, bisa juga berfungsi untuk pertemuan-pertemuan dalam lingkup yang besar. Juga sehari-hari kalau siang itu untuk KBM, untuk pembelajaran tari sering dipakai di sini. Kalau sore untuk ekskul badminton, malam untuk badminton juga, dan seterusnya. Ini aula. Nah, sebelah timur aula kita lihat ada yang namanya lapangan indoor atau lapangan tertutup. Nah, ini lapangan indoor yang luasnya kira-kira ya 2 kali lapangan basket. 2 kali lapangan basket. Ini dipakai untuk aktivitas pelajaran olahraga hampir setiap hari. Dipakai untuk pertemuan-pertemuan yang sifatnya massal, seluruh siswa misalnya. Untuk acara Natal misalnya, atau Paskah. Juga untuk pertemuan-pertemuan lain yang dibutuhkan. Bahkan juga sering dipinjam oleh pihak luar. Ini fungsi lapangan indoor yang juga bermacam-macam fungsinya. Di sini juga tersedia ada lapangan basket, ada lapangan futsal, juga ada lapangan voli di sini. Itu lapangan indoor. Nah, di samping lapangan indoor ini ada ruang terbuka. Ini ruang terbuka khusus. Ini yang kita beri nama student center. Pusat anak-anak beraktivitas. Anda mau latihan apa di sini terbuka. Latihan olahraga, latihan menari, latihan dance, atau sekedar duduk-duduk boleh di sini sewaktu senggang. Bahkan di sini juga ada lapangan biliar. Meja biliar. Meja biliar yang bisa Anda pakai. Juga ada meja pingpong atau lapangan pingpong atau lapangan tenis meja. Yang itu sering anak-anak harus tidak pakai. Boleh pakai. Tapi ingat loh, tidak boleh taruhan kalau main di sini. Oke? Ya, berikutnya. Ada ruang lain berikutnya. Ini ada ruang kantin. Nah, di sekolah kita ini kantinnya terpusat di satu tempat yang memanjang dan luas ini. Kalau Anda nanti butuh untuk mengisi bahan bakar, nah, maksudnya mengisi perut, Anda datang ke sini. Ada cukup makanan yang bervariasi, tapi ya jangan macam-macam. Ini namanya kantin sekolah, jadi tidak harus mintanya kemudian yang seperti resto, tidak, tapi cukup dan higienis atau sehat. Ini kantin. Ya, berikutnya kita kembali berikutnya ke selatan. Ya, ini ada guru piket. Ini tempat para guru yang bertugas untuk mengatur aktivitas KBM setiap hari, namanya guru piket. Itu tempatnya di sini. Nanti kalau Anda telat atau terlambat masuk sekolah, Anda harus minta izin ke sini. Kalau Anda ingin izin pulang, Anda harus minta izin di sini. Ini tempat guru piket. Atau kadang-kadang kalau orang tua atau ada orang yang pengen ketemu kamu harus ke sini untuk dipertemukan dengan dipanggil oleh guru yang piket saat itu. Itu kira-kira ini ruang piket. Ini penting juga untuk Anda karena Anda pasti nanti akan berhubungan dengan ruang ini. Ya, berikutnya tidak kalah pentingnya saya perlu sampaikan juga ada beberapa fasilitas lain yang mendukung, seperti setiap kelas, setiap Anda KBM itu disediakan sarana yang cukup untuk Anda mampu belajar dengan baik, seperti ada LCD,
AC yang cukup, kemudian hotspot semuanya untuk seluruh sekolah ini cukup untuk Anda mengakses di sini. Kemudian juga untuk protokol kesehatan sekolah ini siap untuk menerima Anda untuk dapat hidup di era new normal dengan baik. Seperti kami sediakan setiap sudut itu ada tempat cuci tangan dengan sabun. Itu wajib. Maka Anda kalau nanti sudah mulai masuk sekolah langsung tatap muka harus betul-betul disiplin untuk cuci tangan, untuk selalu duduk dengan berjarak dan seterusnya. Pokoknya lengkap deh untuk sarana kesehatan lengkap. Siap sekolah ini. Tinggal Anda, kalau Anda nggak disiplin sama saja. Yang penting adalah Anda harus disiplin untuk mematuhi, untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah biasa disampaikan hingga saat ini. Seperti itu. Berjarak, pakai masker, maskernya sendiri-sendiri ya, sekolah nggak menyediakan. Dan jangan tukar-menukar masker, bahaya itu. Pakai masker. Syukur bahwa hand sanitizer sendiri, nah itu bagus juga. Itu untuk kesehatan kita bersama. Kita bisa saling menjaga, kita bisa saling tetap sehat kalau kita sama-sama disiplin dan sama-sama menjaga satu sama lain. Ini kira-kira sekilas sarana prasarana di SMA Bob Gris 1, SMA kita tercinta. Kiranya Anda jelas dan nanti setelah masuk Anda tidak lagi bingung dan nanti Anda begitu masuk sudah seperti masuk rumah sendiri. Dan harapan kita bersama, kita semua sukses. Sukses. Tuhan memberkati. Sukses. Sampailah kita di akhir acara MPLS hari yang pertama. Terima kasih banyak karena sudah setia mendengarkan. Tetap semangat untuk mengikuti rangkaian MPLS selanjutnya. Saya yakin rangkaian acara MPLS ini pasti akan sangat bermanfaat bagi para siswa baru semuanya untuk semakin mengenal SMA Bob Gris 1 Yogyakarta. Saya Niko Suryadi dan sampai jumpa dalam rangkaian MPLS di hari-hari yang akan datang. Selamat siang.